Pernah nggak sih Anda pengen investasi saham, tapi pas lihat daftarnya, waduh, bingung mau mulai dari mana? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal belajar cara gampang buat periksa kesehatan keuangan sebuah perusahaan, langkah demi langkah. Wajar banget kok kalau merasa kewalahan dengan ribuan pilihan saham di luar sana. Nah, anggap aja penjelasan ini sebagai kompas Anda. Kita akan pakai kerangka kerja yang jelas biar Anda bisa bikin keputusan investasi yang lebih cerdas. Ini dia peta jalan kita. Ada 4 langkah sederhana buat membedah kesehatan sebuah perusahaan. Dengan ngikutin alur ini, kita bakal dapat gambaran yang utuh, mulai dari labanya sampai gimana mereka bagi-bagi keuntungan. Simpel kan? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, ya. Langkah pertama, cek kemampuannya mencetak laba. Inti pertanyaannya gampang banget, seberapa jago sih perusahaan ini dalam menghasilkan uang? Nah, metrik utama yang kita pakai di sini adalah Return on Equity, atau biasa disingkat ROE. Pada dasarnya, ini tuh semacam skor yang ngasih tahu kita seberapa efektif sih manajemen perusahaan ngubah setiap rupiah modal dari investor, kayak kita, menjadi keuntungan. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh, anggap aja perusahaan itu seorang siswa di sekolah. Nah, ROE itu nilai rapornya. Semakin tinggi nilainya, ya berarti kinerjanya makin bagus. Gampang kan? Terus nilai yang bagus itu berapa? Gini, sebagai patokan awal, coba deh cari perusahaan yang secara konsisten punya ROE di atas 15%. Angka ini sering jadi penanda murid teladan di industrinya. Oke, anggaplah kita udah nemu perusahaan pintar yang jago bikin laba. Tapi, sebagus apapun perusahaannya, kita tetap harus nanya, harganya mahal atau murah nih? Yuk kita masuk ke langkah kedua, cek harga. Buat menilai harga, kita punya 2 kacamata utama. Yang pertama, ada price to earnings ratio atau PER yang ngebandingin harga saham dengan labanya. Kedua, ada price to book value atau PBV yang ngebandingin harga dengan nilai aset bersihnya. Jadi, PER itu ngelihat mesin penghasil uangnya, kalau PBV ngelihat harta karunnya. Nah, ini cara yang ampuh banget buat ngertiin PIR. Jadi, ini bukan cuma angka biasa. Angka 10x itu secara harfiah artinya, kalau laba perusahaannya segitu terus, Anda butuh waktu 10 tahun supaya keuntungan itu bisa nutupin harga saham yang Anda bayar. Kebayangkan? Kalau untuk PBV, patokannya lebih sederhana lagi. Kalau angkanya di bawah 1, itu artinya secara teori Anda beli perusahaan dengan harga diskon, lebih murah dari nilai aset bersihnya di atas kertas. Wah, ini bisa jadi pertanda saham yang undervalued alias kemurahan. Oke, selanjutnya kita intip ruang mesin perusahaannya, yaitu kesehatan utangnya. Utang itu bisa jadi alat yang berguna loh, tapi kalau kebanyakan, wah, bisa jadi resiko besar. Alat ukur kita di sini namanya Debt to Equity Ratio atau DER. Sesuai namanya, rasio ini intinya nimbang seberapa banyak utang perusahaan dibandingin sama modal dari para pemegang saham. Aturan gampangnya buat pemula gimana? Cari aja perusahaan yang DER-nya di bawah 1. Artinya, modal perusahaan lebih besar daripada utangnya. Ini tanda posisi keuangan yang jauh lebih aman. Eits, tapi ada satu peringatan penting. Angka laba itu bisa aja kelihatan bagus di atas kertas, tapi kita harus cek kenyataannya, yaitu arus kas. Kalau perusahaan laporin laba besar tapi arus kas operasinya malah minus, nah, itu lampu merah. Ingat ya, uang tunai itu darah kehidupannya bisnis. Akhirnya, kita sampai di langkah keempat, yang paling ditunggu-tunggu investor. Setelah perusahaannya untung, sehat, terus gimana dong cara mereka bagi-bagi kue kesuksesan itu ke kita, para pemegang saham? Jawabannya adalah lewat dividen. Dividen itu ya pembagian laba dalam bentuk tunai, imbalan langsung yang Anda terima karena udah berinvestasi dan jadi bagian dari pemilik perusahaan itu. Buat ngukur imbalan ini, kita pakai yang namanya dividen yield. Cara ngitungnya gampang banget, tinggal bagi aja dividen per saham dengan harga sahamnya. Kayak contoh, ini dividen Rp50 dari saham seharga 1.000, berarti Anda dapat imbal hasil atau yield sebesar 5%. Jadi ini dia rangkumannya. 4 langkah tadi bisa kita jadiin daftar periksa yang simple banget. Perusahaan yang bisa centang sebagian besar atau semua kotak ini, wah itu kandidat kuat. Artinya fundamentalnya solid, harganya wajar, dan mereka peduli sama investornya. Nah, sekarang giliran Anda. Lupakan soal rumor atau ikut-ikutan teman. Anda sekarang punya alatnya buat menganalisis sendiri. Jadi coba deh mulai pikirkan. Perusahaan mana nih yang mau Anda periksa pertama kali?